Baik, terima kasih Dokter Femi atas perkenalannya. Selamat pagi rekan sejawat sekalian. Kita mulai untuk presentasi saya pada saat hari ini. Saya mengambil topik terkait autoimun, kronik urtikaria, autoimun atau alergi. Jadi rekan sejawat sekalian, belakangan ini banyak sekali pasien yang datang ke poliklinik saya sebagai konsultan alergi imunologi yang sudah mengalami urtikaria kronik yang terjadi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian tidak tertangani dengan baik. Dan kemudian masih banyak pasien-pasien tersebut yang mendapatkan edukasi maupun diagnosis bahwa kronik urtikaria disebabkan oleh karena alergi. Dilakukan pemeriksaan IgE, dilakukan pemeriksaan panel alergi, dilakukan pemeriksaan skin prick test, banyak yang mengalami hasil positif palsu, dan kemudian diminta untuk memantang berbagai macam makanan yang diduga menyebabkan urtikaria kroniknya, tetapi ternyata hasilnya tidak baik-baik. Nah, rekan sejawat sekalian, coba saat ini kita sama-sama pelajari, kita sama-sama melihat apakah perkembangan terkini dari kronik urtikaria yang saat ini kalau rekan sejawat sekalian bisa menguasai dengan baik, tentunya akan sangat berguna bagi pasien-pasien kita karena pasca pandemi kita melihat bahwa terjadi peningkatan yang sangat dramatis. Kalau misalnya rekan sejawat sekalian tahu, ini adalah studi yang dilakukan sebelum pandemi. Prevalence daripada urtikaria kronik itu adalah 1% dari populasi dunia yang kurang lebih mengalami 2 per 3 dari individu ini mengalami kronik spontaneous urtikaria. Tetapi kita bisa melihat bahwa belakangan terjadi peningkatan secara dramatis. Kita nggak tahu angka pastinya berapa, tapi di poli saya saja, sebelum dan sesudah pandemi terjadi peningkatan 3 sampai 4 kali lipat jumlah dari pasien yang datang dengan kronik spontaneous urtikaria. Dan 2 per 3 diantaranya adalah wanita. 2 berbanding 1 dengan pria. Bukan berarti pria tidak bisa, tetapi ternyata memang pada wanita lebih banyak, biasanya dikaitkan memang karena respons imunitas pada wanita lebih tinggi. Di sini clue pertama untuk melihat apakah kronik urtikaria ini autoimun atau alergi. Karena alergi biasa lebih banyak dialami oleh laki-laki. Nah, clue yang kedua, kita melihat ternyata ada subset daripada individu dengan kronik urtikaria yang kemudian juga mengalami angioedema. Angioedema ini sendiri merupakan sebuah pertanda bahwa kronik urtikaria yang dialami merupakan kronik urtikaria yang basisnya adalah autoimun. Biasanya mengalami gejala yang lebih berat, mengalami gejala yang lebih lama, dan biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Kronik spontaneous urtikaria sendiri, kalau misalnya memang dasarnya adalah urtikaria saja, bisa bertahan rata-rata 8 sampai 16 bulan, tetapi banyak pasien 1 sampai 5 tahun, tapi ada juga yang berdekade-dekade. Tentunya di sini juga clue yang berikutnya, bahwa alergi biasanya sifatnya short lasting, tetapi begitu bertahun-tahun ada sesuatu yang berbeda yang menyebabkan gambaran penyakitnya berubah. Kita membedakan urtikaria dengan angioedema. Secara sederhana, urtikaria merupakan reaksi transien. Biasanya hilang dalam waktu 1 sampai 2 jam, pembengkakan di daerah kulit yang disebabkan oleh karena kebocoran plasma. Nah, kalau dia terjadi lebih dalam dan terutama melibatkan terjadinya mukosa di mata, di mulut, bisa juga di saluran cerna, juga bisa di paru yang seringkali disangka sebagai asma, ini kita sebut sebagai angioedema. Bagaimana mekanisme terjadinya urtikaria angioedema? Memang tidak dipungkiri bahwa ada sebagian yang disebabkan oleh karena faktor-faktor pencetus dari luar, seperti alergi makanan, stres, alergi terhadap obat-obatan, infeksi seperti Helicobacter pylori, tuberkulosis, ya. Ada juga orang-orang yang mengalami yang kita bilang sebagai CINDU atau chronic inducible urticaria yang bisa disebabkan oleh karena perubahan suhu, perubahan
kelembapan, paparan terhadap sinar matahari, ya, dan juga tekanan, ya, seperti pada saat menggunakan manset, saat mengukur tekanan darah, atau bisa juga karena ban pinggang, jam tangan, dan lain sebagainya. Tetapi rekan sejawat sekalian, ternyata untuk individu yang mengalami kronik urtikaria, saat ini diketahui mayoritas, ya, 80% itu ternyata disebabkan oleh karena gangguan autoimun atau autoalergi. Autoimunitas tentunya teman-teman sudah tahu bahwa terbentuk autoantibody terutama dalam bentuk IgG yang kemudian berikatan dengan antibodi IgE atau dengan Fc reseptor daripada sel MAS. Sedangkan saat ini juga kita mulai pahami bahwa banyak pada pasien-pasien dengan kronik urtikaria ternyata penyebabnya adalah autoalergi. Autoalergi makhluk apalagi itu? Autoalergi adalah ternyata IgE dari pasien tidak berikatan terhadap sebuah antigen atau alergen dari luar, tetapi berikatan dengan komponen tubuh sendiri. Dalam hal ini adalah berikatan dengan anti-interleukin 24. Jadi pada saat seseorang mengalami inflamasi kronik, interleukinnya tinggi, dia berikatan dengan interleukin 24 diikat oleh IgE-nya, dan itu kemudian akan berikatan dengan reseptor daripada mast cell yang kemudian menyebabkan terjadinya degranulasi. Degranulasi daripada mast cell akan melepaskan terjadinya histamin, yang kemudian juga terjadi pelepasan triptase, terjadi pelepasan NGF dan prostaglandin D2, yang kemudian akan mengakibatkan terjadinya vasodilatasi, aktivasi daripada sel-sel imun, yang kemudian akan menyebabkan terjadinya lingkaran setan. Sehingga nanti teman-teman sejawat lihat bahwa bagaimana cara kita mencegah atau mengobati urtikaria adalah bagaimana caranya kita membuat daripada sel MAS ini tidak menjadi tersensitisasi, tidak menjadi mengalami aktivasi degranulasi, yang kemudian kalau sudah terjadi lingkaran setannya, maka makin lama akan makin berat, makin berat, makin berat. Ini juga yang seringkali menjadi tantangan kita untuk menjelaskan kepada pasien. Pengobatan urtikaria, terutama yang kronik, bukan untuk mengobati gejala yang sudah muncul, tetapi tujuan utama adalah mencegah terjadinya gejala karena kita mau memutus lingkaran setan yang adanya di bawah ini. Ya. Nah, namun saat ini memang menjadi semakin kompleks karena ternyata faktor pencetus atau etiologi daripada urtikaria kronik ini sangat beragam. Walaupun mekanisme dasarnya adalah gangguan daripada sistem imunnya yang menyebabkan autoimun dan autoalergi, tetapi ternyata kita harus menyingkirkan banyak pencetus, mulai dari yang besar-besar seperti Helicobacter pylori atau induksi fisikal. Kemudian juga ternyata banyak pasien-pasien gemuk yang mengalami metabolic syndrome itu mengalami kronik urtikaria yang sulit terkontrol. Sehingga pada saat ini, program penurunan berat badan juga menjadi salah satu yang saya rekomendasikan untuk pasien-pasien dengan kronik urtikaria yang sulit sekali terkontrol. Banyak yang punya underlying penyakit alergi, banyak juga ternyata dicetuskan oleh karena ansietas, depresi, dan lain sebagainya. Ada juga orang-orang yang mengalami Hashimoto thyroiditis, sebagian kecil mengalami infeksi parasit, sebagian kecil juga mengalami kondisi autoimun lain seperti lupus, rheumatoid arthritis, ada juga yang dicetuskan oleh karena viral hepatitis dan juga malignancy. Malignancy walaupun kecil, tapi harus kita evaluasi dan sebagian besar disebabkan oleh karena keganasan dari sistem darah, terutama adalah limfoma. Ya, nah, kenapa penting untuk kita mengobati dan mengenali masing-masing faktor pencetus? Karena kalau kita tidak mengatasi faktor-faktor pencetusnya itu sendiri, lingkaran setannya tidak bisa kita putus. Orang dengan emosional stres, ada gangguan sistem imun, akan mengakibatkan infeksi lebih mudah, akan mengakibatkan urtikaria lebih mudah. Infeksi kemudian akan mengakibatkan urtikaria lebih mudah, tapi juga mencetuskan autoimun. Ya, begitu juga pasien-pasien dengan gangguan kadar vitamin D yang rendah, dengan disbiosis, dengan adanya inflamasi kronik, stres oksidatif, ini seperti kita menambahkan bahan bakar kepada apinya.
Sehingga kalau kita tidak mengatasi permasalahan risk factors-nya, akan ada banyak pasien-pasien yang menjadi tidak terkontrol dan kemudian dia bete dengan pengobatannya. Karena kita minta dia untuk minum antihistamin, kita minta dia untuk minum obat-obatan imunosupresan selama bertahun-tahun, tetapi permasalahan utama urtikarianya tidak teratasi dengan baik. Sehingga ada banyak dokter-dokter yang kemudian putus asa dan mengobati pasien dengan kortikosteroid. Yang nanti kita akan lihat sama-sama di guidelines internasional, penggunaan glukokortikoid sangat tidak diinginkan. Ya. Nah, jadi bagaimana cara kita mengobati urtikaria? Selain kita mengatasi permasalahan terkait risk factors-nya tersebut, sekali lagi, kunci utamanya adalah bagaimana kita menjaga supaya mast cell ini tidak mengalami aktivasi. Saat ini pengobatan kita banyak di downstream-nya. Kita berikan antihistamin, beberapa kita bisa berikan anti-leukotrien, ya nanti akan dibahas juga oleh Dr. Silvi sebagai salah satu pilihan terapi untuk asma. Kita bisa kombinasi dengan histamin anti H1 tapi juga dikombinasi dengan anti H2, ya kita juga bisa blok dengan obat-obatan imunosupresan tetapi di perifer. Nah, saat ini trennya adalah kita sudah harus mulai beralih ke mekanistik daripada kondisi autoimun atau autoalerginya. Bagaimana caranya kita bisa memblok produksi autoantibody ini, reaksi daripada autoantibody ini yang kemudian akan menghasilkan respons yang lebih bagus. Selain antihistamin, karena memang pengobatannya mudah, murah, efek sampingnya minimal, saat ini arah sudah mulai banyak menggunakan anti-IgE, yaitu contohnya omalizumab, tetapi kita juga banyak menggunakan obat-obatan imunosupresan yang berguna untuk baik menghambat aktivasi daripada mast cell, tetapi juga menghambat aktivasi daripada sel plasma yang membentuk antibodinya. Di sini yang banyak menjanjikan adalah siklosporin ya, dan juga pengobatan dengan mycophenolate mofetil. Beberapa yang responsnya kurang begitu baik, terpaksa kita berikan obat yang menekan sel B, yaitu rituximab ya. Tetapi rekan sejawat sekalian, langkah pertama tetap adalah histamin. Nah, kita lihat bersama ya panduan internasional ya dari IACI, dari Galen, dari Euroguidem dan juga Apache ya. Kita bisa melihat di sini adalah organisasi alergi imunologi tetapi juga organisasi dari teman-teman sejawat dari kulit ya. Kita bisa melihat bahwa memang sudut pandangnya sangat banyak yang harus dilihat pada pasien-pasien dengan kronik urtikaria ya. Galen guidelines tersebut melihat urtikaria kita bagi jadi dua ya. Urtikaria akut di sini adalah perannya alergi atau pasca infeksi ya. Jadi itu kurang dari 6 minggu. Begitu urtikaria sudah lebih dari 6 minggu, sudah lupakan terkait alergi sesuatu yang asalnya dari luar. Kita harus melihat trigger daripada pasien itu sendiri. Tetap kita harus singkirkan yang namanya cindu ya, yang indus oleh trigger-trigger tertentu, dingin, tekanan, panas, sinar matahari, dermografik, vibrasi, kolinergik, beberapa yang jarang sekali ada karena aquagenik ya, karena air, tetapi yang paling banyak saat ini adalah ini, 60-80%. Seringkali pasiennya bingung karena makan makanan tertentu kadang muncul, kadang enggak, kena panas kadang muncul, kadang tidak gitu ya, ternyata karena kekambuhan daripada autoimun dan autoalerginya, tapi bisa juga banyak disebabkan oleh gangguan hormonal. Ada banyak pasien-pasien yang datang ke kami dengan kronik urtikaria, ternyata mengalami permasalahan tiroid. Ada banyak pasien-pasien yang datang ke kami karena kronik urtikaria, ternyata mengalami sindrom pasca sindrom perimenopausal atau sindrom menarke justru karena di situ hormonnya berubah dan kemudian muncul urtikaria kronik ya. Diobati dengan antihistamin tidak baik-baik, begitu kita lihat ternyata permasalahan tiroid. Begitu tiroidnya bagus, maka kemudian urtikaria kroniknya akan membaik ya. Nah, setelah kita tahu pasiennya adalah kronik urtikaria, pertanyaan kita diferensial diagnosisnya ini gatal atau tidak. Apabila keluhannya adalah gatal, ini benar adalah kronik urtikaria. Mekanisme dasarnya adalah disebabkan oleh karena autoimun dan autoalergi,
Dan di sini kita bisa bagi menjadi kronik spontaneous, menjadi kronik inducible, tetapi beberapa gambaran urtikarianya kalau bertahan lebih daripada 24 jam, disertai dengan perasaan terbakar, ada meninggalkan bekas, disertai dengan gejala lain, ini merupakan urtikarial vasculitis. Jadi merupakan aktivasi daripada imun kompleks C3, C5A, dan ini adalah jelas kondisi autoimun. Yang harus hati-hati adalah teman-teman kalau ketemu pasien urtikaria, bentol-bentol, tapi tidak gatal. Ini adalah non-histaminergic, ini bukan urtikaria. Ini merupakan gangguan daripada bradikinin atau interleukin 1 kriopirin ya. Kalau misalnya dia angioedema tanpa urtikaria, ya biasa bisa disebabkan karena hereditary, bisa juga disebabkan oleh karena obat-obatan. Yang paling banyak adalah ACE inhibitor. Jadi rekan sejawat sekalian, kalau ketemu di poli, pikirkan dulu kalau dia bentol-bentol tidak gatal, dia minum ACE inhibitor atau tidak. Ya. Nah, yang sekarang banyak juga adalah yang disebabkan oleh karena kriopirin. Ini yang kita bilang sebagai evanescent rash, yang kita bilang sebagai salmon rash. Jadi ruamnya, bentolnya tidak gatal dan hilang pada saat dalam beberapa saat. Ya, biasanya tidak disertai dengan angioedem, tapi biasanya ada gejala lain seperti demam, nyeri-nyeri sendi, ya. Dan biasanya kalau kita cek CRP, interleukin 6, interleukin 1, TNF alpha biasanya meningkat. Dan ini adalah pasien adult onset Still's disease. Saya juga tidak terlalu memahami kenapa belakangan ini meningkat jumlah kasusnya. Ini merupakan penyakit jarang, tapi saat ini kelihatannya tambah banyak. Mungkin apakah disebabkan karena COVID sebagai virus autoimun atau disebabkan oleh karena hal yang lain masih menjadi pertanyaan kita, ya. Jadi, rekan sejawat sekalian harus memperhatikan bahwa pasien-pasien dengan kronik spontaneous urtikaria ini harus ditangani secara holistik. Pertama, kita harus singkirkan diferensial diagnosis, kita harus mencari ya permasalahannya kira-kira disebabkan oleh karena autoimun atau autoalergi, apakah ada pencetusnya, triggernya, aggravatornya. Banyak pasien-pasien yang ternyata penyebab triggernya adalah eh, produk-produk perawatan kulitnya, mungkin yang mengandung paraben, mengandung tiazolinon, ya. Begitu kita singkirkan produk-produk tersebut, ternyata pasiennya membaik. Lihat juga komorbidnya. Ada banyak pasien-pasien obesitas yang nggak akan bagus-bagus urtikaria kroniknya kalau berat badannya tidak kita turunkan. Lihat apakah ada cindu, apakah ada autoimmunity, apakah ada permasalahan mental health. Selalu kita tanyakan pada pasien kita, apakah Anda butuh bantuan atau tidak? Apakah ke psikolog, apakah ke psikiater untuk mengatasi permasalahan mental health-nya. Kita juga harus melihat bagaimana dampaknya. Urtikaria bukan penyakit yang dalam tanda kutip berbahaya, tetapi sangat berdampak terhadap kualitas hidup pasien. Bisa kesulitan tidur, bisa mengalami stres berlebihan, bahkan bisa mengganggu berbagai macam peran di dalam kehidupannya. Kita juga bisa melihat beberapa biomarker untuk prediktor terhadap treatment response. Salah satunya yang banyak kita gunakan adalah D-dimer. Ya, ternyata soalnya urtikaria mengakibatkan terjadinya aktivasi daripada kaskade koagulasi. Kita bisa melihat kalau pasien-pasien dengan D-dimer yang meningkat, biasanya respons terhadap terapinya membutuhkan terapi yang lebih agresif dan pengobatan yang waktunya cukup panjang. Kita harus selalu nilai bagaimana disease activity-nya menggunakan urticaria activity score dan angioedema activity score. Penting terutama untuk saat pertama kali pasien datang karena kita harus menentukan agresivitas terapi. Kalau pasiennya sudah datang berkali-kali, sama seperti pada pasien asma, kita menggunakan urticaria control test, angioedema control test. Pertanyaannya sangat mudah, bukan sesuatu yang rekan sejawat sekalian kemudian harus menggunakan form terus-menerus, karena kita tinggal bertanya, mengganggu nggak untuk gejalanya? Kualitas hidupnya terganggu nggak? Seberapa sering pengobatannya tidak cukup? Dan bagaimana menurut pendapatnya apakah urtikarianya terkontrol atau tidak? Dengan menggunakan urtikaria control test, kita bisa menyesuaikan terapi pasien, baik untuk pasien yang tidak terkontrol, pasien yang terkontrol dengan baik, dan juga untuk pasien yang completely controlled.
Pada pasien yang tidak terkontrol, kita sudah mulai harus memikirkan meningkatkan dosis terapinya. Jangan nunggu 2-3 bulan baru disesuaikan, tetapi dalam waktu 1 sampai 2 minggu, pasien-pasien yang tidak terkontrol hanya dengan antihistamin, kita harus naikkan antihistaminnya ya dengan 2 kali dosis sampai 4 kali dosis. Kalau pasiennya sudah dengan 4 kali dosis antihistamin tetap tidak terkontrol, maka kita sudah harus mulai memikirkan step lanjutannya. Apakah dengan omalizumab, apakah dengan obat-obatan imunosupresan. Untuk pasien yang well controlled, ya kita bisa melanjutkan terapinya sambil mengedukasi. Sabar-sabar ya Bu, sabar-sabar ya Pak, karena urtikaria kronik ini penyakitnya berjalan 1 sampai 5 tahun. Seringkali kita tidak menjelaskan ke pasiennya bahwa Anda harus minum obat dalam jangka waktu panjang karena kadangkala membosankan, kadangkala bikin bete, tetapi itu yang akan menentukan pasiennya berobat dengan teratur atau enggak, ya. Dan kemudian kalau dia completely controlled, ya, dalam waktu 3 bulan sama sekali nggak muncul, kita bisa mulai melakukan step down, ya. Untuk terapinya, apa yang harus kita lakukan? Tetap pilihan pertama adalah antihistamin generasi kedua, ya, antihistamin H1. Ingat, kita bisa naikkan dosisnya sampai 4 kali ya untuk pasien-pasien yang tidak terkontrol untuk urtikarianya. Dan sebagai catatan, setiap pasien memang punya preference terhadap antihistamin yang berbeda-beda. Ya, kalau ada mengalami efek samping terhadap antihistamin generasi kedua yang berlebihan, kita bisa coba dengan antihistamin generasi kedua yang lainnya yang mudah-mudahan tidak terlalu membuat dia mengantuk, gangguan konsentrasi. Karena apa? Penting, karena kita perlu naikin sampai 4 kali dosis. Kalau dia tidak terkontrol, kita bisa berikan omalizumab. Biasa ini kalau yang IgE-nya tinggi, dan kita bisa berikan dalam jangka waktu 300 mg 4 minggu sekali. Kalau tidak terkontrol, kita bisa double dose-nya atau perpendek interval waktunya. Tapi ini memang pengobatannya masih mahal, sehingga kadangkala kita langsung suka loncat ke pemberian obat-obatan imunosupresan. Dalam hal ini adalah siklosporin, dan beberapa data menunjukkan bahwa mycophenolate mofetil dan methotrexate juga mempunyai tempat apabila dirasakan siklosporin membuat efek samping ya seperti hipertensi, gangguan fungsi ginjal. Mycophenolate mofetil dan methotrexate biasanya lebih aman. Yang rekan sejawat perlu perhatikan di sini kita lihat bahwa ada konsensus yang kuat untuk melarang penggunaan glukokortikoid jangka panjang. Mungkin bisa digunakan dalam jangka waktu pendek, sementara waktu sebagai rescue terapi, tapi tentu tidak sebagai terapi jangka panjang. Dan kemudian seringkali kadang-kadang kita juga bisa mempertimbangkan kombinasi dengan antihistamin H2 seperti ranitidin, simetidin gitu ya. Kalau misalnya memang pasiennya punya keluhan di saluran cerna ya, di sini baru bermanfaat. Kalau tidak, biasanya tidak memberikan manfaat tambahan ya. Nah, di sini ada beberapa yang menjadi intervensi yang menjadi catatan yang bisa kita pertimbangkan seperti antidepresan dan juga diet. Nanti diet kita akan bahas lebih lanjut. Antihistamin H2, imunosupresif, leukotriene reseptor antagonis ya, nanti mengenai montelukast juga akan dibahas. Beberapa ada yang mendapatkan dapson atau sulfasalasin. Asam tranexamat sebagai catatan ini digunakan untuk pasien dengan angioedem. Hidroksikloroquine bisa kita gunakan pada pasien dengan kondisi autoimun. Dan jangan lupa psikoterapi. Ya, ini sangat penting untuk pasien-pasien untuk bisa menerima kondisinya, dan itu adalah kunci untuk bisa remisi jangka panjang. Sebagai catatan, apakah ada pantangan makanan atau tidak? Ada, tapi bukan disebabkan oleh karena alerginya, tetapi lebih oleh karena histamin release, pseudoalergen. Ya, kita minta pasien untuk menghindari makanan tinggi histamin dan makanan pelepas histamin. Tapi kita jelaskan ke pasien bukan alergi, sehingga tidak pantang seumur hidup. Pantang sementara waktu sampai kondisi urtikarianya terkontrol dengan baik. Nah, di sini juga saya tampilkan produk-produk kimiawi yang bisa mengganggu hormonal.
seperti BPA dan kemudian ftalat, kemudian juga paraben dan lain sebagainya, ini harus dilihat satu-satu. Karena seringkali ini juga salah satu yang menyebabkan pengobatan teman-teman dengan urtikaria kronik tidak berhasil, ya. Jadi ini juga harus diperhatikan dengan baik, ya. Jadi rekan sejawat sekalian, kita tahu bahwa terjadi peningkatan kasus kronik spontaneous urtikaria di pasca pandemik. Penyebabnya sangat macam-macam, tetapi penting sekali harus dilakukan evaluasi yang menyeluruh. Dan apabila diperlukan, dilakukan pemeriksaan biopsi dengan imunofluorescence untuk melihat urtikarial vaskulitis. Banyak tidak tertangani dengan baik, beberapa terlalu berlebihan diberikan glukokortikoid. Dan untuk menangani pasien tentunya kita harus secara holistik ya, karena kita harus benar-benar menjelaskan pasien ini penyakit tidak berbahaya, tetapi pengendaliannya butuh jangka waktu panjang. Antihistamin jangan ragu-ragu untuk meningkatkan sampai dosis 4 kali lipat bila diperlukan, kombinasi dengan obat-obatan pseudoalergen rendah, diet rendah pseudoalergen, diet rendah histamin, dan apabila diperlukan dengan psikoterapi. Sebagai penutup, adalah keep calm and high vibe. Terima kasih.